Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Vlog aku kali ini masih menceritakan tentang musim buah di kampung aku. Dan seperti vlog aku kemarin, di sini masih bergumul dengan buah durian. Alhamdulillah di kebun banyak durian, meskipun juga tidak kalah banyaknya yang dimakan sama hama, tapi paling enggak kita makan durian tuh tanpa dibeli, dan juga ini sekalian dijual-jualin sama adik aku. Nah, terus ini salah satu buah durian montong dari kebun, dan ini versi mentahnya ya teman-teman. Ini aku suka banget, apalagi kalau dibuat kolak tuh kayak buah apa ya, bukan buah sih, lebih cenderung teksturnya tuh kayak ubi. Dan kalau ini mentahnya itu renyah banget. Kalian bisa lihat itu dimakan sama sas. Ada salah satu vlogger ASMR, dia biasanya sering makan buah durian montong yang mentah kayak gitu. Mau ke kebun, tapi sebelum ke kebun kami ke rumah paman kami untuk mengambil gala. Di sana ada gala yang gimana ya, bentuknya yang enggak susah-susah lagi, dibikinin pengait, itu udah langsung terpotong sendiri. Aduh, gimana ya cara menjelaskannya, kayaknya banyak dijual di online shop gitu deh. Di sini tadi ibu nyuruh aku dan adik aku itu bawain beliau durian. Nggak banyak sih duriannya, cuman 2 biji aja. Dan ini rumah baru beliau, dan is first time aku kesini setelah rumahnya ganti. Jadi aku kayak survei rumah gitu, lihat setiap ruangan dan merekamnya. Dan di sini juga beliau ngasih minyak tanah untuk lampu di kebun. Soalnya biasanya kalau malam tuh ibu dan adik aku, juga paman dan bibi nginap di kebun. Dan ini kami udah sampai di kebun. Hal pertama yang akan kami lakukan yaitu mengambil buah cempedak. Di sini aku dan adik aku ke pohon cempedak itu. Ini pohon cempedaknya udah lumayan gede banget. Sepertinya juga ini udah tua banget deh. Ini yang tanam ayah aku almarhum. Dan buah cempedak musim ini nggak sebagus musim kemarin. Soalnya ini nggak ada yang ngebungkusin. Biasanya ada yang ngebungkusin, entah adik sepupu aku, paman aku, atau kadang juga orang yang disuruh. Habis itu seperti biasa aku akan keliling-keliling kebun untuk mencari-cari buah durian yang jatuh. By the way, aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, bantu aku untuk mengembangkan kanal ini. Semoga kanal ini bisa menjadi motivasi ataupun hanya sekedar hiburan. Nanti di kanal ini aku akan membahas tentang law of attraction, spirituality, dan juga journey spiritual aku. Semoga itu bisa memudahkan teman-teman dalam journey teman-teman semua. Thank you and I love you. Lalu tadi sehabis berkeliling, ini aku dan adik aku melanjutkan untuk memanen buah semangka. Ini buah semangkanya aku nggak tahu itu jadi kecil-kecil gitu, mungkin karena organik ya, nggak memakai pestisida untuk penyemprotannya, dan juga nggak memakai pupuk deh kalau aku nggak salah. Jadinya kecil-kecil kayak gini, so cute. Tapi tidak masalah sih, yang penting bisa dimakan. Seperti kata orang, menanamlah, hasilnya pasti akan kau tuai. Jadi kalau ingin memakan semangka, maka harus menanam semangka. Kalau ingin menanam rambutan, maka harus menanam rambutan, dan sebagainya. Kalian ngerti kan apa maksud aku? Setelah panen beberapa buah, ini kami lanjutkan lagi untuk memanen buah rambutan. Di sini aku udah
nggak memperlihatkan lagi seperti vlog kemarin, takutnya kalian bosen melihat aku terus-terusan panen rambutan. Terus ini dia hasil buah yang kami dapat hari itu. Dan itu ada adik sepupu aku juga, karena keesokan harinya tuh durian di kebun tuh sudah dipanjat yang tuanya ya. Dan itu sangat laris laris banget, yang mentahnya ternyata banyak orang yang cari durian mentah. Dan hari itu juga, bukan hari itu sih, tapi keesokan harinya tuh itu cempedaknya juga udah mateng. Ini aku lagi makan sama adik aku. Lalu kulitnya ini aku mau buat mandai. Aku memang seneng banget dengan mandai, dan aku baru dapat resep baru dari TikTok. Orang Banjar biasanya sangat menyukai mandai ini. Di sana malah lebih mahal kulitnya daripada buahnya gitu. Ini bakalan aku fermentasi, nggak lama-lama sih, sekitar 4 malam. Biasanya di Banjar sana malah berbulan-bulan ya disimpannya, katanya semakin lama semakin enak. Tapi ada juga yang memakannya tanpa fermentasi. Lalu ini aku tempatkan di dalam wadah kedap udara. Ini airnya sudah aku beri garam, dan ini akan ditutup dan dibiarkan selama kurang lebih 4 malam karena ini hanya untuk aku. Lalu kita akan olah menjadi makanan enak. Dan ini setelah 4 hari, ini mandainya udah aku mau olah. Ini kebetulan bajunya dengan warna yang sama ya, soalnya aku tuh suka banget pakai baju cuci kering pakai gitu. Pertama-tama ini mandainya akan kita cuci bersih dulu, lalu kita tiriskan. Terus nanti dipotong kecil-kecil dan digoreng sampai setengah kering. Jadi ini rasanya asem, terus bergaram juga, dan nggak tahu ya ini memang teksturnya kayak gitu atau hanya punya aku aja. Yang kadang tuh kayak benyek-benyek gitu yang lembek, tapi nggak lembek banget sih. Seperti yang kemarin aku bilang, aku sangat-sangat tertarik dengan masakan Banjar. Aku juga nggak tahu, tapi aku suka banget dengan masakan-masakan Banjar. Yang artinya aku belum pernah makan mandai yang asli dari Banjar. Jadi aku nggak tahu ini teksturnya memang benyek kayak gitu atau ini hanya punyaku aja. Ini setelah diangkat, terus bumbunya kita goreng lagi kayak bamir, baput, terus cabai-cabean. Ini bakalan digoreng hingga empuk lalu diulek. Nah ini sambil menunggu bumbunya itu agak sedikit empuk, aku keluar untuk memetik cabai hijau. Karena itu resepnya tuh pakai cabai hijau yang gede gitu, cuman nggak ada di rumah. Jadi aku ngambil yang cabai biasa aja. Terus ini kita masukin bawang merah, bawang putihnya, dan cabai iris tadi, terus bumbu halusnya dan mandainya. Nanti di kolom deskripsi aku akan tulis resepnya ya. Dan ini dia hasilnya, enak banget teman-teman. By the way, vlog aku udah mau habis. Terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Seperti biasa, thank you. I love you and bye. 日子那么长，我在你身旁，见证你成长，让我感到充满力量。